Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab 6, yaitu trigonometri. Guru akan rangkan kelima ya, menentukan perbandingan trigonometri bernilai positif atau negatif. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, di sini ada sebuah lingkaran. Dalam satu lingkaran itu jumlahnya ada berapa derajat? Iya, ada 360. Sekarang di sini kita bagi menjadi 4 ya. Jadi 4. Ini sumbu X dan sumbu Y di sini ya. Kita hitung dari sumbu X paling kanan ya. Jadikan 0 derajat. Berarti ke sini jadi 90. Ya, kemudian 90 tambah 90 lagi, karena di sini setiap bagian ini ada 90 ya, karena dibagi 4 sih ya. Jadi 90 ini 180 derajat. Otomatis ini tambah 90 jadi 270 derajat. Selanjutnya kembali lagi, karena satu lingkaran penuh ada 160 derajat gitu ya. Pada 0 sampai 90 itu dinamakan kuadran 1 ya. Kuadran 1 itu dari 0 sampai 90. Kemudian ada kuadran 2 ya, dia 90 sampai 180 ya. Kemudian kuadran 3 di sini berarti 180 sampai 270 ya ini. Kemudian ada kuadran 4, dia antara 270 sampai 360 ya. Selanjutnya kita akan menentukan nilai positif atau negatif di semua kuadran ya, baik kuadran 1, 2, 3 atau 4 ya. Ini Bu Guru akan buat sebuah segitiga ya. Ini ada sudut misalkan theta ya, kemudian buat garis seperti ini. Ada sebuah segitiga, kemudian ada sudut theta ya. Di depan sudut theta di sini berarti panjangnya Y ya, Y positif karena dia di sumbu Y ke atas berarti positif ya. Kemudian sampingnya theta itu ada X ya, panjangnya X positif. Kemudian garis miringnya itu R ya. Jadi untuk mencari sin theta, masih ingat ya untuk rumus trigonometri? Aku ingatkan lagi, untuk sin itu demi depan per miring, cos itu sami samping per miring, tangan itu desa depan per samping. Sekarang kita cari ya, cari nilai positif dan negatifnya. Positif atau negatifnya, sin theta sama dengan depan per miring. Depannya theta itu Y, miringnya R, berarti Y per R ya. Y-nya positif, R-nya positif. Positif bagi positif berarti hasilnya positif. Sekarang kita akan cari cos theta. Cos theta itu rumusnya sami samping per miring. Sampingnya theta berarti apa? X ya. Miringnya itu R, berarti sama dengan X per R. X itu positif, R-nya positif, berarti hasilnya apa? Positif. Positif bagi positif, positif ya. Kemudian tangan theta. Tangan itu rumusnya desa, depan per samping. Depannya itu Y, sampingnya itu X, berarti Y per X ya. Positif bagi positif apa? Positif ya. Berarti pada kuadran 1 nilai sin theta itu positif, nilai cosnya positif, tangannya positif. Sekarang kita akan cari nilai positif atau negatif di kuadran 2 ya. Kita buat sama seperti tadi, ada sebuah sudut ya, sudut sini theta, kemudian buat garis. Nah, depannya sudut theta itu adalah Y ya, Y positif karena dia berada pada Y ke atas ya, sumbu Y ke atas ya. Kemudian X-nya, nah ini X-nya kita X-nya itu adalah di samping ya, dia di sumbu X ke kiri, berarti min X gitu. Kemudian jari-jarinya itu R ya.
Sekarang kita akan menentukan sin ya. Sin theta sama dengan sin itu tadi rumusnya demi, depan per miring. Depannya theta itu Y, miringnya itu R, berarti sama dengan Y per R. Nilainya apa? Positif, karena Y-nya positif, R-nya positif. Positif bagi positif, positif. Sekarang kita akan cari cos theta. Cos itu rumusnya sami, samping per miring. Sampingnya si theta apa? Min X ya. Kemudian miringnya itu R, berarti hasilnya min X per R. Ya, di sini ya, X-nya itu min. Di sini plus min bagi plus apa? Min ya, min bagi plus min. Sekarang kita akan cari tangen theta. Tangen itu rumusnya desa depan per samping. Depannya itu apa? Y, sampingnya itu min X. Berarti hasilnya Y per min X ya. Y positif, X-nya negatif. Plus dikurangi, plus dibagi min, hasilnya min ya. Jadi nilai-nilai trigonometri pada kuadran 2 itu sinnya positif, cosnya negatif, tangannya itu negatif. Sekarang kita akan cari di kuadran 3 ya, seperti tadi sama kita buat sebuah garis, kemudian ada sudut di sini, sudut theta misalkan ya, kemudian kita buat segitiga ya, seperti ini segitiga ya. Kemudian depannya sudut theta itu berarti min Y. Kenapa? Karena dia berada di sumbu Y ke bawah ya, berarti min Y. Kemudian di sini sampingnya theta itu min X karena di sebelah kiri ya. Kita akan cari sin theta. Yo, ini R, maaf, ini garisnya, garis miringnya itu R. Kita akan cari sin theta. Sin itu rumusnya tadi demi, depan per miring. Depannya theta min Y, R-nya positif ya. Di sini berarti min Y per R. Berarti min bagi plus, hasilnya min. Kemudian cos. Cos itu rumusnya sami, samping per miring. Sampingnya si theta itu min X, miringnya R ya. Berarti min X per R. Min bagi positif, hasilnya min. Kemudian tangan sekarang. Tangan theta. Tangan itu rumusnya desa, depan per samping. Depannya si theta itu min Y, sampingnya itu min X, berarti hasilnya min Y per min X ya. Min bagi min apa? Iya, positif ya. Di kuadran 2 itu nilainya sin tetanya itu min, cosnya min, tangannya positif. Sekarang yang terakhir kita akan cari di kuadran 4 ya. Ini sebuah sudut, sudutnya misalkan theta sama seperti tadi. Kita buat garis biar jadi segitiga siku-siku ya. Depannya theta karena dia di bawah ya, Y-nya sumbu Y-nya itu ke bawah, berarti dia min Y ya. Kemudian samping, sisi sampingnya itu X ya, X positif karena ke kanan. Yuk kita akan cari nilai sin theta-nya. Sin itu rumusnya demi, depan per miring. Depannya theta min Y, miringnya R, berarti hasilnya min Y per R. Min bagi plus, hasilnya min ya. Kemudian cos theta. Cos itu sami, samping per miring. Sampingnya theta di kuadran 4, sampingnya berarti X ya ini. Kemudian miringnya R, berarti hasilnya X per R. Positif bagi positif apa? Positif ya. Sekarang tangan theta. Tangan itu rumusnya desa, depan per samping. Depannya itu adalah min Y, sampingnya itu X ya. Berarti min Y per X. Berarti hasilnya min ya, min bagi plus min ya. Dengan kesimpulannya ya, lihat tabel kuadran 1 nilai sinnya positif, cosnya positif, tangannya positif, plus ya. Kuadran ini yang baris pertama itu sin ya, berarti ini sin semua. Baris kedua atau yang di tengah itu cos, yang terakhir adalah tangan ya. Kuadran 2 ya, berarti plus min min ya, ini plus min min. Kuadran 3, lihat tadi yang ditemukan min min plus, berarti ini kuadran 3 min min plus. Kuadran 4-nya min plus min, min plus min ya. Ingat, kuadran 1 plus plus plus, kuadran 2 plus min min, kuadran 3 min min plus, kuadran 4 min plus min.
Atau kalau untuk lebih gampang untuk menghafalnya adalah semua sindikat pertangan kosong. Semua itu maksudnya di kuadran 1 itu plus semua, sindikat itu kuadran 2 yang positif itu sin, cuma sin ya, pertangan tan ya, itu berarti kuadran 3 itu tan yang positif, kosong ya, berarti yang positif itu adalah semua sindikat pertangan kosong gitu ya, biar lebih gampang untuk menghafal. Untuk contohnya ya, sekarang lihat, diketahui tangan alfa sama dengan mi5/12. Alfa sudut di kuadran 4, tentukan besar sudut-sudut berikut: sin alfa, cos alfa, kotangan alfa, sekan alfa, dan kosek alfa. Kita jawab ya. Lihat pada soal, dia di kuadran 4, berarti ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya, seperti itu. Kuadran 4 itu kan antara 270 sampai 360, perhatikan di bawah ini ya, 270 sampai 360. Kita buat segitiganya, ini misalkan si alfa ya, ini alfanya. Tangan itu rumusnya apa? Tangan itu rumusnya depan per samping ya, berarti depannya si alfa kita letakkan, depan itu min 5, kita kan min 5 ya, maksudnya panjangnya bukan min 5, panjangnya 5, cuma karena dia di ke bawah ya, maksudnya ke bawah ya, sumbu Y ke bawah berarti min ya kan, min 5, kemudian sampingnya 12, kita letakkan 12 di sini. Kita akan mencari sin alfa. Ingat, untuk sin itu demi depan per miring, depannya min 5, miringnya ini yang merah ya, berarti kita harus cari miringnya ya, atau di sini R, sehingga R ini maksudnya R ya, sama dengan 12 kuadrat, karena ini adalah miring berarti rumusnya plus ya, ditambah 12 kuadrat ditambah min 5 dikuadratkan ya, berarti hasilnya 144 ditambah 25, hasilnya 169, maka 169 itu adalah 13. Berarti R-nya itu adalah min 5. R-nya adalah 13 gitu ya. Sekarang kita akan cari sesuai dengan pertanyaan adalah sin alfa ya. Sin alfa sama dengan sin itu demi depan per miring ya. Berarti depan itu adalah min 5, miringnya itu 13 ya. Berarti min 5 per 13 atau min 5 per 13, min ini sini ya. Kemudian kita akan cari cos alfa. Cos itu rumusnya sami, samping per miring. Sampingnya itu 12, miringnya itu 13 ya. Berarti hasilnya 12 per 13. Sekarang kita akan mencari kotangan alfa. Ingat, kot itu adalah kebalikan dari kotangan, kebalikan dari tangan ya. Tangan itu desa, depan per samping, berarti kebalikannya ya samping per depan. Sampingnya itu apa? Sampingnya 12 ya, depannya itu min 5 ya, berarti kotangannya adalah 12 per min 5, atau bisa kita tulis min 12 per 5. Sekarang kita akan mencari sekan alfa. Sekan itu adalah kebalikan dari cos ya. Pada video-video sebelumnya sudah pernah ya, sekan alfa. Sekan itu kebalikan dari cos, karena cos adalah samping per miring, berarti kebalikannya adalah miring per samping. Miringnya itu 13, sampingnya itu 12, berarti hasilnya 13 per 12 ya. Sekarang kosekan alfa. Kosekan itu kebalikan dari sin ya, depan per miring, kebalikan berarti miring per depan. Miringnya itu 13, depannya itu min 5, atau bisa ditulis dengan min 13 per 5 seperti itu. Sekarang betul atau enggak kita cocokkan dengan yang tabel ya. Sin pada kuadran keempat negatif, cos itu positif ya, kemudian kotan
kotan. Kot itu kotan kebalikan dari tangan ya, sama saja dengan tangan. Nilai positif atau negatifnya itu negatif ya. Tekan kebalikan dari kos ya, berarti di sini positif ya, tabel ini positif sama. Kosekan itu kebalikan dari sin ya, sin di sini negatif, berarti ini negatif sama ya. Seperti itu ya. Dari Bu Guru cukup sekian. Bu Guru akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.